warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahara SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Matematika Angkatan 2 tahun 2023, LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya mengajar di SMPN 7 Sadap Bambangan, Kecamatan Marunda, Kabupaten Majene. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran uji kinerja saya dengan tema bilangan berpangkat dan bentuk akar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, seperti biasanya sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Ya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Ibu cek dulu ya kehadirannya. Masih ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Ya. Semoga kawan kita yang sakit bisa cepat sembuh. Ati, Adra, Aswadi, Elsi, Erda, Lutfi Firmansa, Muhammad Tosan, Muhammad Sukri, Rini, Rizka, Rita, Ronald, Rosmawati, Sardi. Baiklah, sudah siap kita belajar? Siap. Bukunya disiapkan, HP-nya juga disiapkan. Ya. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tujuan kita mempelajari bilangan berpangkat dan bentuk akar adalah untuk supaya anak-anakku sekalian mampu menganalisis masalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Maka sebentar anak-anakku akan mencari apa itu bilangan berpangkat dan bentuk akar dengan membuat sebuah poster yang menarik. Harus menarik ya. Ya. Apa yang dituangkan dalam poster itu adalah mencari pengertian dari bilangan berpangkat dan bentuk akar. Apa tujuannya? Kemudian contoh-contohnya, kemudian hubungannya bilangan berpangkat dan bentuk akar, dan kemudian contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini nanti ya. Kalau misalkan anakku sudah mendownload dan mencari di buku-buku tentang pengertiannya, kemudian ditulis ke dalam ini. Pengertiannya bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kemudian contoh-contohnya, kemudian hubungannya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu akan
Jadi ternyata berakar merupakan materi dasar dari berakar. Ya, ternyata banyak yang masih bingung ini. Nah, karena materi dasar, kalau ini bingung maka akan sulitlah materi berakar tersebut. Ya, makanya kita akan bicarakan dengan cara yang mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, coba kembali dengan Nasir Raji. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Nah, ini merupakan bagian dari bab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ini merupakan bagian yang kedua. Dan kalau kita sadari ternyata tidak hanya manusia saja yang punya pangkat, dan ternyata bilangan juga berpangkat. Nah, tentu saja di sini kita akan sajikan dengan cara yang sangat mudah dibagi sehingga siapapun, ya kelas berapapun kalian pasti bisa memahami dengan baik. Oke, langsung ya. Jadi di sini untuk materi kali ini hari ini yang kita akan pelajari yang pertama yaitu mengenal bentuk akar. Kita harus tahu apa sih yang disebut dengan bentuk akar itu. Yang B yaitu hubungan bentuk akar dan bilangan berangkat. Yang C yaitu tentang sifat-sifatnya. Ya, tidak hanya manusia saja yang punya sifat, bentuk akar juga punya sifat. Kemudian yang D yaitu menyederhanakan bentuk akar. Nah, kita memang harus hidup sederhana sebagaimana bentuk akar juga ya. Ini untuk bagian yang kedua ini. Kemudian yang bagian selanjutnya insya Allah nanti kita akan lanjutkan di operasi bentuk akar. Kalau dikatakan operasi itu berarti ada jumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian ya. Kemudian kita lanjutkan juga dengan merasionalkan bentuk akar. Insya Allah ini akan kita bahas di bagian yang selanjutnya. Nah, di bagian ini langsung saja kita akan ke bagian A, itu mengenal bentuk akar. Oke, mungkin di benak kita kalau mendengar akar maka hubungannya dengan pohon, akar pohon di biologi atau di IPA ya. Nah, kalau matematika bentuk akar itu berarti akar dia itu akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Apa ini ya? Ada rasional, ada irasional. Jadi contoh ya, jelasan contoh dulu. Mana saja sih yang masuk dalam bentuk akar itu? Oke.
Ada A sampai C. Kita mengingat ini ya, kalau pas 3 SD mungkin atau 4 SD ya, akar 4 itu berapa sih? Akar 4 itu adalah 2. Nah, kalau misalkan suatu bilangan ya, suatu bilangan itu kita angkat begini, ternyata hasilnya adalah satu bilangan rasional, maka dia bukan termasuk bentuk akar. Lanjut, akar 9 berapa? Akar 9 adalah 3. Mungkin ada yang bingung, oh kok bisa begini? Ini 3 maka 2 itu kan 9 ya. Makanya akar 9 itu namanya 3. Itu ya. Jadi kebalikan dari wadah. Oke, lanjut, akar 16 berapa? Akar 16 itu 4. Akar 12 berapa? 5. Akar 36 6. Akar 49 berapa? 49 itu 7. Berapa lagi? Setelah 7 berarti 64 ya, dan seterusnya. Ini bukanlah termasuk bentuk akar yang akan kita pelajari. Jadi bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasil itu berupa bilangan irasional. Contohnya akar 2. Akar 2 itu berapa? Apakah 1? Enggak. Jadi akar 2 kalau kalian cari di akar di kalkulator, maka akan menghasilkan suatu bilangan desimal koma yang itu tidak akan ada hentinya. Akar 2, akar 3, akar 5, akar 8, akar 12, akar 7, akar berapa lagi? Akar 10 ya, akar 11, akar 12, akar 15, dan seterusnya yang selain itu ya, selain 1, 4, 9, berapa lagi? 25, terus tadi 16 dulu, 36, 49, 84, 81, berapa lagi? 100 dan seterusnya. Itu yang selain ini ya, selain ini itu disebut dengan bentuk akar. Nah, tadi disinggung juga tentang bilangan irasional. Apa sih bilangan irasional itu? Bilangan irasional yaitu bilangan tidak dapat diubah ke pecahan biasa. Pecahan biasa itu apa? Pecahan yang dapat dinyatakan dalam A per B. Contohnya 2/3. Ini yang disebut dengan pecahan biasa. Pecahan bilangan yang tidak dapat diubah ke pecahan biasa, dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Contohnya ini termasuk bilangan irasional. Angka 2, angka 3, angka 5 dan seterusnya ini juga bilangan irasional. Kenapa kok ini tidak memiliki pola tertentu? Nah, contohnya ada juga suatu bilangan desimal itu yang ada polanya. Contoh 0,3333. Nah, ini kan 3 terus dan juga tidak gantinya. Ini bukan bilangan irasional. Kenapa? Karena ini bisa kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 1/3. Ya, 0,1111. Nah, ini juga begitu. Ini bukanlah bilangan irasional, karena bisa kita ubah menjadi bilangan pecahan biasa, yaitu 1/9. Itu ya. Oke, saya pahami ya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian yang B. Oke, jadi ini hubungan antara akar dan berpangkat. Lanjut C. Ya, ini sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar ada 3 yang kita sajikan. Yang pertama, A kuadrat itu sama dengan A, di mana A itu adalah bilangan positif ya, bilangan di atasnya 0 ya, 0 juga boleh, tapi negatif tidak boleh. Contoh yang gampang ya. Akar 3 kuadrat itu kan sama aja dengan akar 9 ya. Akar 9 itu berapa? 3. Oh, ternyata kalau akar kuadratkan atau kuadrat diakarkan itu hasilnya yaitu angka itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mulai mengerjakan posternya ya. Sebentar Ibu akan membagikan ini KPD-nya. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau bertanya dulu.
komentar yang akan kalian menganalisis bagaimana itu masalah bentuk akar dan bilangan berpangkat. Ya, ada yang bertanya? Ada? Ya, coba Ibu bagikan dulu ke KPDD ya. Nah. Baiklah, anak-anakku akan mengerjakan posternya dengan cara mendiskusikan tentang apa yang anak-anakku dapatkan ya. Ya, didiskusikan. Oh, ini pengertian bilangan berpangkat. Maka pengertiannya itu harus dilihat semua anggota kelompoknya, kemudian didiskusikan. Nah, misalnya saya sudah menemukan tentang pengertian dari bilangan berpangkat dan bentuk akar, dan kemudian contoh-contohnya, kemudian hubungannya, kemudian dituliskan ke dalam kertas dan digunting semenarik mungkin, serapi mungkin, lalu kita ya, sudah dimengerti? Ya. Sekarang mulai ya. Ya, mulai. Ibu, Ya. begini ditempel. Pengertiannya. Lalu kemudian bentuk akar apa pengertiannya, dan kemudian contoh-contohnya, rumus-rumusnya, dan kemudian hubungan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya. Ibu akan memberikan waktu selama 40 menit ya. 40 menit dalam mengerjakan. Ya, 40 menit. Ya. Ya. Semenarik mungkin ya. Oke, kunci pengertiannya sudah ada di sini ya. Ini.
Ibu, sama saja gunting. Ya. Ya, gunting Kak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Berpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam perpangkatan disebut basis, dan banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang disebut dengan pangkat. Itulah hasil presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan yang lain? Ada yang menanggapi? Kami. Ya? Nah, kalau tidak ada ya, tepuk tangan dulu kelompok. Kemudian kelompok 2. Kompak. Gimana? Ya, semua ya, semua kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok EMPA akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sebagai berikut. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam perpangkatan disebut basis, dan banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang disebut dengan pangkat, sehingga bentuk umum dari perpangkatan bisa dijelaskan seperti yang ada di bawah ini. Demikianlah dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dulu. Suara-suara kamu.
bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam perpangkatan disebut basis. Dan banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang disebut perkalian berulang. Demikianlah hasil karya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pelajaran kita hari ini selesai ya. Dapat diambil kesimpulan bahwa perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Kemudian bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan positif yang merupakan bilangan irasional. Ya. Hubungannya kedua bilangan berpangkat dan bentuk akar adalah merupakan apa? Hubungan adalah bentuk akar. Bentuk akar merupakan Dibandingkan dari hubungan ya. berpangkat. Kebalikan dari Hubungan berpangkat. bilangan berpangkat. Sudah dipahami? Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, maka Ibu akan membagikan kertas ini ya. Bagaimana pendapatnya anak-anakku sekalian tentang pelajaran hari ini dituliskan dalam kertas ini? Ya, ini namanya refleksi. Ya, ditulis ya nak. Bagaimana tadi pelajaran yang anak-anakku terima? Apa membuat anak-anakku senang atau bagaimana? Nah, dituliskan dalam kertas ini. Ya, tapi tulis kenapa? Ya, oke. Cukup sekian untuk pelajaran kita hari ini ya. Semoga anakku selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan dapat mengikuti pelajaran berikutnya. Ya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta untuk ketua kelasnya mengingatkan untuk pulang. Ya. Berdiri, Kak. Terima kasih kepada guru kita. Terima kasih, Bu. Guru kita. Nah, dimulai.